Kau bertanya-tanya mengapa semua Dwemer menghilang. Mungkin lebih baik kita bertanya, mengapa ada satu yang tersisa? Dikutip dari tulisan terakhir dari Sotasil. Di video sebelumnya kita sempat menyinggung soal Dwemer, ras elf yang memiliki pengetahuan dan teknologi maju. Mereka berusaha menciptakan dewa baru dengan mengambil kekuatan dari The Heart of Lorkhan. Tetapi, penciptaan dewa tersebut berakhir pada hilangnya seluruh ras Dwemer dari dunia. Hilangnya Dwemer ini masih menjadi misteri yang besar di dunia Elder Scrolls. Sebelum kita menelusuri kejadian hilangnya Dwemer, kita akan membahas tentang Yagrum Bagarn. Ia adalah Dwemer yang kita temui di game Morrowind. Video ini akan menjadi pengantar sebelum kita membahas tentang Dwemer di kesempatan berikutnya. Dwemer dalam bahasa Elnove berarti Deep Elf atau Elf Dalam. Mereka mendapatkan nama ini karena mereka tinggal dan membangun kota-kota mereka jauh di dalam tanah. Banyak juga yang menyebut mereka sebagai Dwarf atau Kurcaci. Meskipun perawakan mereka tidak pendek seperti kurcaci-kurcaci di dunia fantasi lainnya. Mereka berasal dari daerah Dwemereth, yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Morrowind. Sejarah kaum Dwemer sebelum menetap di Dwemereth masih menjadi misteri. Sedikit membahas tentang variasi elf di Tamriel, semua elf memiliki leluhur yang sama, yaitu kaum elf Altmer, yang berasal dari benua Altneris, di sebelah barat Tamriel. Elf Altmer ini menetap di Kepulauan Somerset atau Alinor. Ada beberapa kelompok yang hijrah dan pindah ke berbagai penjuru di Tamriel. Mereka yang pindah ke Valenwood menjadi Wood Elf atau Bosmer. Mereka yang pindah ke Cyrodiil menjadi Ayleid. Mereka yang pindah ke Skyrim menjadi Snow Elf. Mereka yang pindah ke Morrowind menjadi Khaymer. Dan mereka yang menetap di Alinor menjadi High Elf atau Altmer. Tidak ada catatan yang menjelaskan bagaimana Dwemer bisa sampai dan menetap di Dwemereth. Kita tidak tahu apakah mereka juga merupakan keturunan dari Elf Altmer atau bukan. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Dwemer merupakan bagian dari Khaymer, yang akhirnya memisahkan diri dari masyarakat dan kebudayaan Khaymer. Kaum Dwemer membangun kota-kota bawah tanah di Morrowind, Skyrim, dan Hammerfell. Kota-kota ini mereka bangun dengan arsitektur yang khas, menggunakan logam unik yang diberi nama Dwarven Metal. Kaum Dwemer sangat maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi mesin uap atau steam engine dan automaton. Mereka juga memanfaatkan Soul Gem untuk menghidupkan mesin-mesin dan robot yang mereka ciptakan. Kaum Dwemer tidak menyembah dewa, karena mereka percaya bahwa kekuatan sesungguhnya berasal dari teknologi, bukan sihir dari dewa-dewa. Mereka menciptakan konstruksi dan arsitektur mereka melalui tonal architecture. Tonal architecture ini memanipulasi suara untuk membentuk dan mengubah realita, mirip seperti sihir alteration. Kita tidak akan membahas terlalu dalam tentang kaum Dwemer ini. Kita ke poin pentingnya saja, yaitu ketika Lord Kagrenak, pemimpin dari semua arsitek Dwemer, berencana untuk membangun Numidium, sebuah golem raksasa yang akan memiliki kekuatan untuk menandingi para dewa. Rencana ini muncul setelah raja mereka, Dumak Dwarf King, dan Raja Elf Khaymer, Indoril Nerevar, menemukan Heart of Lorkhan di dalam Red Mountain. Dumak dan Nerevar berjanji satu sama lain untuk tidak menggunakan Heart of Lorkhan demi kepentingan pribadi ras mereka. Tetapi, Kagrenak yang haus akan pengetahuan dan kekuatan secara diam-diam melakukan penelitian tentang Heart of Lorkhan. Ia meneliti bagaimana ia bisa menggunakan tonal architecture untuk mengambil kekuatan dari jantung tersebut. Muncullah rencana untuk membangun Numidium. Rencana ini dieksekusi olehnya tanpa sepengetahuan Dumak. Sampai pada akhirnya, rencana ini bocor dan konflik pun terjadi antara kaum Dwemer dan Khaymer. Di tengah konflik ini, Kagrenak menjadi terburu-buru dalam menyelesaikan Numidium. Ia mencoba memindahkan kekuatan Heart of Lorkhan ke Numidium menggunakan peralatan yang ia ciptakan, yaitu Sunder, Kinning, dan Wraithguard. Setelah ia menyiapkan semuanya, ia memukul Heart of Lorkhan menggunakan Sunder. Seketika itu pula semua kaum Dwemer menghilang dari Nirn. Setelah kejadian di Red Mountain tadi, semua Dwemer menghilang, kecuali satu, yaitu Yagrum Bagarn. Ia dikenal sebagai The Last Living Dwemer, atau Dwemer terakhir yang masih hidup. Yagrum Bagarn adalah Dwemer yang berbadan gemuk yang tidak memiliki kaki. Ia mengganti kakinya dengan kaki prostetik khas Dwemer yang menyerupai laba-laba. Pada saat kejadian di game Morrowind, ia bisa kita temui di Telfir, yang merupakan rumah dari penyihir legendaris Divaethwyr. Pada saat itu, ia terinfeksi Corprus, penyakit mematikan yang dibawa oleh Daggoth yang saat itu mewabah di Morrowind. Tidak jelas kapan dan bagaimana ia bisa terinfeksi oleh Corprus, tetapi karena penyakitnya ini ia mulai kehilangan kewarasannya dan mulai mengalami demensia, layaknya penderita Corprus lainnya. Ia kemudian ditemukan oleh Divaethwyr dan dirawat di Corprusarium sehingga gejala demensianya bisa disembuhkan. Di Corprusarium ini, Divaethwyr meneliti Corprus untuk mencari vaksin dan obat dari penyakit tersebut. Yagrum sangat berterima kasih kepada Divaethwyr yang saat itu merawatnya. Ia kemudian memberikan pengetahuan Dwemernya kepada Divaethwyr dan membantunya dalam penelitiannya terkait teknologi dan hal-hal tentang Dwemer. Yagrum adalah seorang master crafter sebagai bagian dari kelompok arsitek yang dipimpin oleh Kagrenak.
Ia sangat piawai dalam menciptakan teknologi dan peralatan. Contohnya adalah kaki prostetik yang ia gunakan. Yagrum hidup di masa First Era, ketika kaum Dwemer berada pada masa kejayaannya. Ia menjadi bagian dari kelompok arsitek yang dipimpin oleh Kagrenax. Ia membantu membangun kota, teknologi, dan peralatan yang digunakan oleh kaum Dwemer. Selain menjadi seorang crafter, ia juga menjadi seorang peneliti dan penjelajah. Ia menulis sebuah buku berjudul Tamrielic Lore yang menjelaskan tentang artefak-artefak penting yang ada di Tamriel, baik itu yang berasal dari Hydra, Daedra, atau makhluk-makhluk lainnya. Jika kita melihat penulisan buku ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum Kagrenax mulai berencana membangun Numidium, Yagrum sudah memulai penelitiannya untuk membuat daftar artefak ini. Pada saat Kagrenax memukul Heart of Lorkhan menggunakan Sunder, Yagrum sedang berada di alam luar atau Outer Realms, yang bisa kita simpulkan sebagai alam Oblivion. Ia mengunjungi alam Oblivion untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Daedric artefak yang ada di alam tersebut. Oleh karena itu, ketika semua kaum Dwemer yang ada di Mundus menghilang, Yagrum tidak ikut, karena ia berada di Oblivion. Penanggalan dalam masa lalu Yagrum ini tidak jelas, tetapi dari sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa Yagrum kembali tidak lama setelah kaum Dwemer menghilang. Setelah ia kembali, ia menghabiskan waktunya untuk mencari kaumnya yang hilang dan mencari tahu mengapa mereka menghilang. Sampai pada akhirnya, ia merumuskan hipotesis bahwa kaumnya menghilang karena rencana Kagrenax dalam mengambil kekuatan Heart of Lorkhan untuk menghidupkan Numidium. Ia masih melanjutkan pencariannya ini, tetapi ia juga melanjutkan penelitiannya tentang artefak-artefak tadi. Di masa Third Era, ia sudah menyelesaikan penelitiannya dan menulis bukunya yang berjudul Tamrielic Lore. Di masa ini juga, ia terkena dampak dari wabah yang dibawa oleh Dagoth-Ur, yaitu Corprus. Akhirnya, ia dirawat oleh Divine Sphere. Yagrum juga membantu Divine Sphere untuk mengembangkan sebuah obat khusus yang digunakan untuk menyembuhkan Nerevarine dari Corprus. Sayangnya, obat ini masih belum bisa digunakan untuk menyembuhkan masyarakat lainnya. Yagrum juga membantu Nerevarine dalam menerjemahkan tulisan-tulisan Dwemer kuno tentang Kagrenax dan Heart of Lorkhan. Dengan pengetahuan dan kemampuannya, ia juga membantu Nerevarine dalam memperbaiki Wraithguard, sarung tangan khusus yang diperlukan untuk memegang Sunder dan Kining. Ia kemudian terus membantu Divine Sphere dalam penelitiannya, sambil mencoba untuk menemukan kebenaran tentang hilangnya kaum Dwemer. Setelah kejadian di Morrowind, Red Mountain meletus dan menghancurkan seluruh isi Vvardenfell. Mereka yang selamat terpaksa mengungsi ke mainland Morrowind dan Skyrim. Tidak ada kejelasan apakah Divine Sphere dan Yagrum Bagarn selamat dari bencana alam ini. Tetapi, mengingat kekuatan Divine Sphere yang luar biasa, kita bisa mengasumsikan bahwa mereka selamat dari bencana ini. Semoga. Sebagai Dwemer terakhir yang masih hidup di Tamriel, Yagrum memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan dunia dengan pengetahuan dan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh kaum Dwemer. Walaupun banyak peneliti yang berhasil mengembangkan teknologi Dwemer melalui peninggalan-peninggalan mereka, teknologi itu kualitasnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan arsitek Dwemer yang menggunakan tonal architecture. Yagrum adalah harapan satu-satunya dalam melanjutkan kelangsungan hidup kaum Dwemer, atau bahkan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran dari hilangnya kaum Dwemer. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Video ini lumayan singkat karena kita hanya membahas tentang Yagrum Bagarn saja dan hanya sedikit menyinggung tentang kaum Dwemer. Pembicaraan kita kali ini menjadi pengantar untuk pembahasan kita selanjutnya. Pembahasan tentang Dwemer ini sangat luas, karena selain budaya dan sejarahnya yang kaya, misteri lenyapnya mereka dari Tamriel juga memunculkan banyak pertanyaan dan teori-teori yang tentunya akan kita bahas di kesempatan berikutnya. That's it for this video. Hope you guys enjoyed it. Until next time. Bye-bye.